Batik asli Desa Karangmanik Oku Timur Sumsel, pengrajin hasilkan motif khas tersendiri. Batik adalah seni dan kebudayaan Indonesia yang berupa teknik mewarnai kain dengan tangan menggunakan malam. Batik juga bukan hanya sekadar kain, tetapi juga merupakan hasil seni dan teknologi yang dipadukan oleh para leluhur bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, teknik dan proses pembuatan batik pun semakin berkembang dan berinovasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya motif dan warna batik yang kian beragam, mengikuti perkembangan selera dan permintaan pasar. Oleh karena itu, banyak daerah di Indonesia mencoba untuk membuat dan menghasilkan kain batik dengan ciri khas tersendiri yang dapat menjadi identitas daerah tersebut. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kain batik khas sendiri saat ini adalah Desa Karangmanik, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, di mana Desa Karangmanik, Kecamatan Belitang II, merupakan salah satu desa pengrajin batik yang ada Kabupaten Oku Timur. Potensi tersebut berupa pembuatan batik yang dikelola oleh kelompok kerajinan Sekar Tanjung Batik. Di tempat inilah sejumlah pengrajin batik khas Desa Karangmanik diproduksi dengan berbagai motif yang dikembangkan sendiri oleh Sekar Tanjung Batik. Ketua Sekar Tanjung Batik Sujarni mengatakan, ia mulai belajar membatik di awal 2021, di mana sebelumnya ada orang dari Banyuwangi, Jawa Timur yang bisa membatik. Selanjutnya sebanyak kurang lebih 16 orang mulai belajar dan memproduksi batik, di mana pada saat itu belum ada satupun warga yang bisa membatik. Dalam kesempatan itu, kelompok batik melihatkan proses pembuatan batik secara langsung di rumah membatik Sekar Tanjung Batik. Langkah awal pembuatannya terlebih dahulu dengan menggambar pola pada kertas. Kemudian dilanjutkan dengan memindahkan gambar atau pola tersebut ke kain menggunakan pensil atau biasa dikenal dengan metode enjiplak. Lalu selanjutnya yang dilakukan dengan metode pencantingan atau canting adalah metode paling tua dan tradisional. Alat canting tradisional yang diisi dengan lilin malam panas digunakan untuk menggambar pola di atas kain. Proses ini merupakan menempelkan lilin malam di kain dengan media canting. Pada proses ini motif batik akan mulai terlihat. Kemudian memberi isian dengan mengisi motif di kain sesuai gambar motif yang sudah digambarkan di tahap pertama, di mana tahap ini masih menggunakan media canting. Setelah proses pencantingan selesai dilanjutkan dengan pembloka warna, yaitu proses mewarnai bagian-bagian gambar motif yang terlihat seperti kembang dan bunga. Lalu bagian yang dicolet dengan lilin malam juga dilakukan dengan proses nembok atau menutup dasar kain yang tidak diwarnai. Selanjutnya dilanjutkan ke proses ngelorot yang merupakan proses terakhir dalam meluruhkan lilin malam dengan air yang mendidih. Setelah lilin lepas dari kain, lalu dicuci sampai bersih dan kemudian dijemur. Lanjut kata Sujarni, di Sekar Tanjung Batik ini telah membuat motif khas seperti motif naga wurung, motif padi, motif angkinan dan motif kontempore. Untuk yang sering dipesen oleh masyarakat motif padi, motif angkinan serta motif naga wurung. Untuk bahan-bahan seperti kain ini didatangkan langsung dari Solo. Begitu juga bahan lilin malam, pewarna, water glass, canting untuk membatik. Sementara itu Kepala Desa Karangmanik Widiono mengatakan kerajinan tangan batik yang dikelola oleh Sekar Tanjung Batik ini memang di bawah binaannya. Ia juga menceritakan, awalnya Sekar Tanjung Batik ini tadinya sebenarnya dadakan tidak ada arah untuk membatik. Namun karena ada orang dari Banyuwangi, Jawa Timur yang ahli batik lalu dibentuk kelompok. Lalu pada tahun 2021 itu mulai belajar bareng-bareng untuk membatik, lalu terbentuklah kelompok Sekar Tanjung Batik ini. Selaku pembina, ia tentunya terus mensupport keberadaan kelompok Sekar Tanjung ini. Ia juga berharap kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan juga dinas terkait dapat memperhatikan kelompok Sekar Tanjung Batik ini. Lebih lanjut ia menceritakan, dahulu kelompok Sekar Tanjung Batik ini merupakan kelompok sosial yang bernama Pedas. Saat ditanya kenapa masih bertahan meskipun sulit, Kades Karangmanik ini menyampaikan mungkin ini sudah menjadi hobi bagi ketujuh orang ini. Ia juga menyampaikan, batik dari Sekar Tanjung ini merupakan salah satu ikon desa dan juga pernah menjuarai dalam ajang Provinsi Sumatera Selatan. Laporan wartawan Sripoku.com, Koirul.